Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, di sini Bapak coba akan menjelaskan ya materi pokok kita yang berikutnya, yaitu mengenai investasi ya. Jadi kemarin kita sudah membahas ya materi pokoknya tentang kas, setara kas dan piutang ya. Dan di pertemuan sekarang ini materi pokoknya adalah investasi ya. Jadi masih satu kelompok aset keuangan ya anak-anak ya. Nah, investasi nanti anak-anak ya nanti akan dibagi menjadi dua ya, yaitu investasi saham ya dan juga investasi obligasi ya. Nah, kalau investasi saham ya, langsung saja ya kita bahas ya anak-anak ya. Investasi saham di sini ya perlu Bapak tekankan dulu ya. Yang akan dibahas di materi ini adalah investasi saham yang masuk dalam kategori kepemilikan pasif ya. Kok kepemilikan aktif nggak dibahas Pak ya? Oke ya anak-anak ya. Baik, untuk kita memahami apa sih pasif dan aktif ya, pertama kita harus tahu dulu sebenarnya investasi saham itu sifatnya seperti apa ya. Jadi investasi saham itu jelas ya anak-anak ya. Yang di sini berarti perusahaan itu membeli saham perusahaan lain ya. Jadi dia beli perusahaan lain sahamnya ya. Nah, kalau dia membeli saham perusahaan lain secara sederhananya ya, jadi perusahaan itu kan akan memiliki hak milik ya, karena saham ini adalah bukti kepemilikan ya, kepemilikan suatu perusahaan. Kepemilikan perusahaan lain berarti perusahaan itu akan memiliki kepemilikan di perusahaan lainnya ya. Nah, kepemilikan ini anak-anak ya, nanti dia ada yang kepemilikannya pasif dan aktif ya. Nah, kategori dikatakan dia nanti investasi sahamnya menimbulkan kepemilikan pasif itu jika secara kuantitatif ya, secara perhitungannya pembelian sahamnya itu porsinya kepemilikannya kurang dari 20% ya. Jadi dari total modalnya perusahaan itu ya, misalnya total saham yang beredar suatu perusahaan A itu adalah 100.000 ya. Terus dibeli sama perusahaan B cuman 10.000 lembar. Berarti kepemilikan perusahaan B di A itu ya cuman 10%. Nah, itu masuk ke kepemilikan pasif ya. Jadi cuman dikit belinya anak-anak ya. Gak banyak ya. Nah, kalau kepemilikan aktif itu anak-anak ya, dia belinya itu udah banyak sekali anak-anak ya. Jadi lebih dari 20% di sini ya. Bahkan sampai 100%. Nah, ya. Nah, kepemilikan aktif di sini anak-anak, di situ sebenarnya ada dua ya. Ada dua nanti dia ya. Nah, nanti diklasifikasikan pengaruh signifikan dan mengendalikan. Nah, ya. Nah, kalau sudah membelinya lebih dari 20% ya, ini ada kemungkinan nanti akan menimbulkan ya dampak dia memiliki secara aktif ini. Perusahaan yang berinvestasi itu akan memiliki sebuah hak signifikan ya, pengaruh signifikan, dan juga bisa mempengaruhi mengendalikan anak-anak ya. Nah, tapi tidak semerta-merta ya ditentukan apakah dia nanti memiliki pengaruh signifikan atau mengendalikan, itu tidak semerta-merta dari kepemilikan kuantitatif ini ya anak-anak ya. Jadi ini hanya indikasi aja ya. Kalau misalnya dia lebih dari 20% bisa jadi nanti dampak dari kepemilikan aktif ini perusahaan bisa mempengaruhinya secara signifikan dan bahkan mengendalikan ya. Nah, kalau kepemilikan aktif ini investasinya nanti ya
kalian akan belajarnya itu pas di AKL ya, akuntansi keuangan lanjutan. Nanti kalau misalnya dia kepemilikan aktif ya, nanti perusahaan yang sahamnya dibeli atau yang diinvestasikan dananya itu bisa menjadi sebutannya ya. Sebutannya bisa, kalau pengaruh signifikan ini nanti perusahaannya disebut sebagai perusahaan asosiasi. Nanti kalau dia pengaruhnya mengendalikan, ini disebut sebagai perusahaan anak ya itu. Nah, jadi fokus utama kita untuk materi ini kita akan belajar yang kepemilikan pasif ya anak-anak ya, yang di bawah 20%. Jadi yang kepemilikannya yang biasa-biasa aja ya, nggak menjadi punya kepemilikan khusus di sini ya tuh. Nah, karena di sini kita nanti belajar yang kepemilikan pasif, maka di sini standar acuannya adalah PSAK 71 ya. Jadi kita pakainya ini ya. Nah, PSAK 71 ini jelas ya. Karena saham ini masuk ke dalam instrumen keuangan ya, dan instrumen keuangan itu salah satu bagiannya adalah aset keuangan ya. Maka di sini kita akan pakai PSAK 71 ya. Jadi kalau PSAK 71 ini memang dia tentang instrumen keuangan anak-anak ya. Nah, instrumen keuangan itu ada 3. Aset keuangan ya, liabilitas keuangan, sama derivatif melekat ya. Itu yang diatur di PSAK 71. Nah, terus aset keuangan ya itu ada banyak ya, salah satunya ada saham ini anak-anak ya. Nah, tapi lingkup sahamnya juga nggak sampai kepemilikan aktif ya, yang diatur dia cuman kepemilikan pasif ya tuh ya. Jadi di sini dasar acuan kita adalah PSAK 71 ya. Nah, di sini di PSAK 71 ya, kalau aset keuangan ya itu kita ada nanti ketentuan kita perlu untuk mengklasifikasikannya terlebih dahulu ya. Jadi investasi saham ini masuk ke aset keuangan yang klasifikasi yang mana ya. Nah, kalau menurut PSAK 71 sebenarnya ada 3 ya klasifikasi aset keuangan itu ya. Pertama, aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi atau amortized cost. Terus aset keuangan yang diukur melalui nilai wajar melalui laba rugi, sebutannya FVPL ya. Nah, terus nilai wajar yang diukur aset keuangan diukur berdasarkan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau FVOCI ya. Jadi ada 3 kalau menurut PSAK 71 klasifikasi aset keuangan ya. Nah, tapi anak-anak ya, kalau untuk investasi saham ya, nah by default itu adalah yang menurut sifatnya ya, sifat dari sifat model bisnis mengelola investasinya ya, terus juga kriteria arus kas kontraktual yang dijanjikan dari investasi sahamnya itu by default itu sebenarnya masuknya adalah FPL ya, sebenarnya ya. Sifat aslinya lah ibaratnya. Dia ini cocoknya, paling cocok banget itu sebenarnya nilai wajar melalui laba rugi sebenarnya ya. Nah, tapi di sini PSAK 71 itu memberikan pilihan kalau dia tidak diukur melalui nilai wajar melalui laba rugi atau FPL, dia boleh menggunakan FVOCI ya. Nah, sebenarnya saham itu kan model bisnisnya orang investasi saham itu, goalnya itu kan nanti dijual anak-anak ya, untuk yang kepemilikan pasif ya, yang artinya pemilikannya kecil ya, di bawah 20%, bahkan rata-rata itu paling cuman 1%, 0,0% ya, kebanyakan ya. Nah, by defaultnya atau menurut sifat model bisnisnya orang memiliki saham yang sedikit itu kan sebenarnya nggak akan ditahan dalam waktu jangka panjang ya. Beda dengan nanti anak-anak yang kepemilikan aktif 20-100%. Kalau ini untuk jangka panjang ya.
Kenapa? Karena yang kepemilikan aktif ini biasanya adalah merupakan salah satu roadmap dari strategi perusahaan ya. Apalagi kalau dia sampai mengendalikan dan punya pengaruh signifikan ya. Yang jadi entitas asosiasi biasanya itu karena adanya kebutuhan perusahaan atas perusahaan yang dia diinvestasikan itu ya. Nah, kalau kepemilikan pasif ini goalnya biasanya adalah dijual. Makanya dia masuknya nilai wajar melalui laba rugi. Nah, nanti untuk keterangan-keterangan lebih lanjutnya bisa dibaca ya anak-anak ya di rangkuman yang Bapak buat itu ada penjelasannya. Jadi sebenarnya dasar kita memilih klasifikasi ini itu dasari pertama model bisnis ya. Pertama ada model bisnis mengelola aset keuangannya. Jadi model bisnis kita ngelola investasi saham ini untuk apa? Ya, apa untuk dijual ya, untuk dijual supaya untuk meningkatkan kinerja operasional tahunan. Apakah niatnya untuk mendapatkan arus kas atau keuntungan ya dari investasi yang sudah dijanjikan ya, atau kalau misalnya saham pengen dapat dividen ya, ataukah dia pengen mendapatkan dividennya tapi nanti saat di waktu-waktu saat sahamnya sedang naik-naiknya itu akan segera dijual ya. Nah, itu adalah model bisnis ya. Jadi model bisnis itu adalah bagaimana nantinya investasi itu ya atau aset keuangan itu menghasilkan uang gitu loh ya. Apakah hanya sekedar dapat duitnya itu dari return atau imbalan yang dijanjikan doang, ngarep di situ doang ya, ataukah dapatnya dari dua-duanya, dari imbalan ya, kalau misalnya lagi untung-untungnya lagi naik dijual ya, ataukah murni untuk dijual supaya untuk penilaian kinerja. Nah, itu dasarnya sebenarnya ya. Nanti bisa dibaca lagi ya. Nah, kalau saham ini dia defaultnya ke sini. Tapi boleh dikasih pilihan ya. Pilihan dia boleh milih yang ini FVOCI ya. Tuh. Oke, sekarang kita masuk ke aturan terkait pengakuan dan pengukuran awal. Kapan sih investasi saham itu boleh diakui ya? Ya, secara formal kalau menganut PSAK 71 intinya poinnya adalah ya saat pihak yang berinvestasi itu sudah secara jelas menjadi pihak yang masuk dalam kontrak ya. Nah, gampangnya kalau orang udah masuk terlibat dalam kontraktualnya itu ya jelas pihak itu sudah menguasai suratnya ya, baik itu saham atau obligasi ya, atau sudah menguasai asetnya lah ibaratnya ya. Nah, ini kalau sederhananya kapan tuh investasi saham udah boleh diakui ya, jelas kalau perusahaan itu ya sudah punya sahamnya ya, sudah dibeli, sudah dipegang sahamnya. Nah, itu sudah bisa diakui ya. Atau secara formal saham ini dengan sekian lembar itu milik Anda. Nah, itu sudah bisa diakui ya. Nah, terus problem berikutnya adalah berapa nilai pengukurannya saat diakui tadi ya. Nah, ini ada dua ya. Kalau misalnya kita akan mengklasifikasikannya sebagai FVOCI ya, atau saham tadi investasinya masuk ke diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ya, berarti nanti nilai awalnya itu adalah harga sahamnya saat dibeli tadi ya, harga di pasarnya pas dibelinya berapa, atau harga yang misalnya kalau dijual itu berapa dapatnya ya, ditambah biaya-biaya yang relevan. Jadi ya pas beli saham itu pasti kan perusahaan akan mengeluarkan biaya broker, biaya admin ya kan. Nah, itu termasuk menjadi nilainya ya, nilai saat diakui di awal. Nah, kalau misalnya jika FVPL ya, jadi profit and loss ya, nilai wajar melalui profit and loss ya. Ini hanya harga sahamnya saja ya. Jadi nilainya itu sesuaikan dengan ya harga di pasarannya berapa gitu loh ya. Tuh diukurnya ya. Berikutnya pengukuran setelah pengakuan dan pengukuran di awal ya. Jadi setelah diakui di awal dan diukur nilainya,
kan akan nanti ada pengukuran lagi, ya kan. Nah, di sini ada dua, ya jelas FVOCI dengan FVPL. Intinya poin keduanya ini diukurnya berdasarkan nilai wajar anak-anak ya. Jadi harga yang terupdate saat mau diukur lagi itu berapa? Ya misalnya kalian mau ngukurnya belinya itu tanggal 1 Januari ya. Nah, berarti kan ukuran awalnya itu 1 Januari ya kan. Nah, terus pas mau bikin laporan keuangan akhir semester 30 Juni ya. Berarti kan nanti diukur lagi 30 Juni itu. Nah, diukur lagi mulai 30 Juni itu ya pakai nilai di pasar modalnya. Kalau misalnya sahamnya itu dijual 30 Juni, itu laku berapa di pasaran ya, di pasar modal. Nah, itulah dasar nilai pengukurannya nanti ya. Sama itu FPL sama FOCI. Tapi bedanya nanti pada saat kita ngukur lagi ya, itu kan nanti akan muncul yang namanya selisih atau untung atau rugi ya. Bisa selisihnya nilainya lebih kecil, bisa selisihnya nilainya ternyata lebih besar ya. Nah, itu nanti dilaporkan di mana? Nah, kalau FOCI ya, selisih dia baik dia keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan itu dia dilaporinnya di penghasilan komprehensif. Nah, beda. Kalau FPL nanti dia langsung dilaporin sebagai laba atau kerugian anak-anak di laba rugi. Ya. Jadi lokasinya beda. Kalau di laba rugi, langsung di laba rugi seperti ini, nanti ini berarti ini masuk sebagai komponen kinerja perusahaan dalam masa operasional ya. Jadi dia nanti akan masuk tuh sebagai dasar perhitungan laba atau rugi tahun berjalan ya. Kalau misalnya FPL ini ya. Jadi para pemegang saham itu kalau misalnya dia masuk FPL ini ya langsung melihatnya sebagai salah satu bagian kinerja operasional periode operasi ya. Jadi selain dia menjual barang usahanya ya sesuai dengan bisnisnya, investasi sahamnya juga dinilai di sini kinerjanya. Itu konsekuensinya kalau masuk ke FPL anak-anak ya. Dia sebagai salah satu komponen penilaian kinerja dan masuk di pos laba rugi ya. Kalau FVOCI enggak masuk ke sana ya. Dia masuknya di pos di penghasilan komprehensif ya. Tuh. Jadi nanti sudut pandang penilaiannya beda si pembacanya ya. Tuh dampaknya ya. Oke. Nah, ini coba kita masuk ke ilustrasi aja anak-anak biar enak memahaminya ya. Nah, di sini ada ilustrasi ya. Berikut ini investasi saham PT Monmon ya. Jadi Monmon memutuskan untuk melakukan investasi itu ya. Di sini dia menginvestasikan kelebihan kasnya ke dalam sebuah investasi saham, yaitu dengan membeli 100 ribu lembar ya. Harganya itu 5.000 per lembar PT saham ABC. Ditambah biaya broker dan administrasi sebesar 8 juta. Dia belinya 5 Juni ya. Terus pada 31 Desember 2022 harga saham PT ABC naik menjadi 5.100. Nah, lalu pada 5 Maret 2023 perusahaan memutuskan untuk menjual ya saham tersebut. Namun nilai wajar pada saat ngejualnya itu per 5 Maret ya, pas mau dijual atau direalisasi itu menurut harga bursa adalah 5.090 ya. Oke. Tadi sudah dijelaskan ya anak-anak ya. Kalau saham itu ada dua pilihan, dia mau FPL atau FVOCI ya. Nah, biasanya ada juga nanti kalian belajar di soal itu adalah menganalisis anak-anak. Ini tepatnya investasinya masuk ke aset yang mana ya. Nah, misalnya kalau perusahaan itu saham investasi ini di awal itu diniatkan ya anak-anak ya. Diniatkan untuk menjadi salah satu portofolio kinerja mereka ya. Kinerja operasional tahunan misalnya ya. Tujuannya ke sana ya. Tujuannya untuk sebagai salah satu penilaian kinerja operasional dan ingin dimasukkan sebagai salah satu komponen dalam menilai laba rugi tahun berjalan ya.
Berarti itu kalau perusahaan seperti itu berarti niatnya adalah untuk dijual anak-anak, ya. Atau tidak ada keterangannya memang jelas-jelas dia ingin lakukan penjualan, ya. Nah, tapi beda kalau misalnya kasusnya kayak tadi ya, saya jelaskan tadi ingin dijual, berarti dia lebih cocoknya FPL. Tapi kalau kasusnya ada keterangan perusahaan itu ya, perusahaan ingin menahan saham tersebut ya, bukan menahan ya, tapi masih memproyeksi atau menilai kinerja dividen dari perusahaan yang diinvestasikannya ya. Dan saat misalnya perusahaan ada kemungkinan nilai saham menjadi tinggi atau menguntungkan, perusahaan akan menjual. Nah, ini kan ada dua dia keinginannya, ya kan? Pertama, dia tetap memproyeksi kinerja dividen, berarti perusahaan mengharapkan dapat uang dari dividen kan. Terus yang kedua, dia selalu memantau harganya, karena apa? Nanti saat dia mau harganya naik, dia akan dijual. Nah, kalau kasus kedua ini ya, itu dia cocoknya FVOCI. Jadi diukur berdasarkan penghasilan komprehensif lain ya. Nah, itu ya. Jadi karena apa? Karena dia ada dua keinginannya, mendapatkan arus kas dari kontraktualnya, dividen, sama tadi dia berharap harganya juga naik ya, sehingga bisa dijual tuh. Jadi dapat ada dua pengharapannya. Kalau kasus pertama tadi, dia karena ini ingin dijadikan salah satu kinerja portofolio, berarti niatannya itu dia nggak mengharap ke dividen, dia ngarepnya apa? Untuk dijual menghasilkan keuntungan itu ya. Jadi itu hanya tambahannya. Misalnya ada suatu soal di mana kalian diminta untuk menentukan ini cocok ke FVL atau FVOCI ya. Nah, sekarang bagaimana misalnya kita penerapan satu-satu ya. FVOCI pertama di pengakuan dan pengukuran awal ya. Nah, jadi pertama kita bahas dulu pengakuan dan pengukuran awalnya. Nah, di sini kan udah jelas ya anak-anak ya. Ya anggaplah ini udah fix ya, sahamnya tuh udah dipunya Mon-Mon, udah ambil di hak milik sahamnya udah pure punya Mon-Mon, berarti sudah bisa diakui ya. Problemnya adalah berapa nilai saatnya diakui ya, nilainya. Nah, ini problemnya ya. Lalu bagaimana cara menentukannya? Ya jelas ya, kita harus menyesuaikan satu-satu. FOCI tadi kalau menurut aturannya itu berarti diukurnya ya. Pertama harga belinya ya, yang nilai wajar yang berlaku di pasarnya ya. Terus ditambah dengan biaya-biaya. Ya kan? Jelas ya. Ditambah biaya-biayanya ya. Biar enak nih, ditambah biaya-biaya. Nah, salah. Ini aja, harga beli ditambah biaya yang relevan. Nah, di sini kan harga belinya jelas ya, dia 5.000 lembar. Ya. 5.000 lembar, dia belinya berapa? 100.000 ya. Berarti di sini harga belinya adalah ya, kita langsung aja ya. Harga beli itu adalah per lembarnya adalah 5.000 ya. Jumlah yang dibeli adalah 100.000 lembar. Nah, ini nilainya ya berarti. Nah, ini berapa nih ya? 500 juta ya. Harga belinya. Nah, totalnya 500 juta. Nah, biaya-biayanya ada nggak di sini? Relevan. Ada di sini. Nah, ini biaya broker dan administrasi. Nah, ini biaya-biaya yang relevan dalam pembelian ini ya. Pembelian 100.000 lembar ini. Ini 8 juta. Ya. Nah, jadilah inilah nilainya anak-anak ya. Nilai investasi
diakui di awalnya. Nah, ini untuk yang FVOCI ya. Kalau misalnya dia diukur berdasarkan FVOCI, jadi diukur berdasarkan harga perolehannya, harga belinya ya. Ini nilai wajarnya ya. Nilai wajarnya di pasar ya 5.000 ini ya. Ditambah biaya relevannya. Jadi 508 juta. Inilah kalau FVOCI. Tapi kalau FVPL ya, nah, pengakuan dan pengukuran awalnya ya, diukurnya ya sudah jelas dong anak-anak ya, berdasarkan nilai wajarnya. Nilai wajarnya 5.000 ini ya, berarti harga belinya. Nah, nih ya. Nah, jadi kalau FPL nilai investasinya ya yang ini 500 juta. Terus biaya-biaya relevannya ini kemana, Pak? Nah, dia nggak diakui sebagai nilai investasi di sini. Ya. Tuh, ya. Ini bedanya anak-anak. Nah, di sini jelas kalau dia akan menjurnal ya, jurnalnya investasi ya. Nah, investasi saham atau kalian mau tulis investasi aja itu nggak apa-apa ya. Nah, sini biar gampang investasi saham. Tapi kalau kalian mau tulis investasi aja nggak apa-apa ya. Investasi saham biar jelas sih kalau tulis investasi saham ya. Nah, nanti poinnya juga disajikannya menjadi satu ya, investasi saham. Di sini PT ABC. Ya. Ininya adalah kas ya. Ini kalau yang FVOCI. Nilainya berapa? Nilainya adalah 500 nih ya. Terus kalau yang ini Pak, kayak mana Pak? Kalau yang FPL, nah sama ya jurnalnya sebenarnya, cuman nilainya jadi beda. Yang diakui ini, ya. Nah, tapi terus yang biaya-biaya relevannya gimana Pak? Kalau FPL ini biaya-biaya relevan akan menjadi beban anak-anak. Ya, beban di laba di tahun berjalan ya. Jadi di sini nanti dia akan masuk ke beban administrasi ya, operasi dan umum ya kan. Ini nanti diperhitungkan di laba rugi ya. Di sininya kas berapa beban-bebannya 8 juta tuh ya. Ini bedanya ya. Bedanya kalau pengakuan awal FOCI sama FPL ya itu. Ya anak-anak. Nah, terus hidung saya nih. Pengukuran setelah pengakuan di awal. Nah, ini ya. Nah, kalau FOCI ya. Jelas ya, kalau pengukuran setelah pengakuan di awal nih. Misalnya anggaplah 31 Desember ya. Belinya kan tadi 5 Juni ya. Sekarang 31 Desember. Nah, harga menjadi 5.100. Nah, ya anak-anak ya. Nih. Nilai wajarnya berarti ya. Harganya kan menjadi berapa tadi? 5.100 ya. Ya kan, jumlah lembarnya dia punya adalah 100.000 ya. Nah, berarti nilai wajar 31 Desember 2022 ya. Ini kan nilai wajar baru nih anak-anak ya. 31 Desember itu berapa nilainya ya, dikali ini. Nah, berapa nih? 510 juta ya. Jadi nilai wajar 100.000 lembar saham kalau menurut Bursa Efek ya. Itu tuh per 31 Desember 2022 itu 510 juta ya. Ini nilai barunya
Nah, berarti dia lebih besar kan dibandingkan nilai awalnya ya. Nilai pas dibeli di awal 5 Juni. Ya kan? Berarti ada untung kan anak-anak di sini? Gain kan? Gain atau keuntungan, ya kan? Ini pas di awal 5 Juni tadi saat diukur di awal dan diaku di awal. Terus pas 31 Desember pengukuran selanjutnya nilainya naik. Berarti dia untung di sini. Ya. Untung berapa? Nah, untung 2 juta. Tapi kalau yang untuk FVOCI. Nah, coba kalau yang di sini, kalau yang apa? FPL, gain atau keuntungannya adalah berapa dia? Dia kan belinya 500 ya. Ini nilainya kan diakui di awal 500 juta ya. Nah, berarti di sini 510 ya. Dikurang 500. Nah, berarti gainnya adalah 10 juta. Itu kalau yang FPL. Karena beda nilai pengakuan di awalnya udah beda ya. Untuk yang FOCI sama FPL. Nah, disinilah kita sudah sadar kalau FOCI ada keuntungan gain 2 juta, kalau FPL ada 10 juta. Ini berasal dari penyesuaian atau pengukuran nilai setelah pengakuan di awal ya. Nah, di sini anak-anak ya, gain atau gain keduanya ini ada treatmentnya ya, perlakuannya, dan ini berbeda untuk yang FOCI sama FPL ya. Bedanya di mana? Kalau yang FOCI gain atau keuntungan ini itu akan masuk di mana? Akan dimasuk ke penghasilan komprehensif ya. Berarti di sini nah investasinya naik ya. Saham ya PT ABC naik ya. Naik 2 juta kan. Nah, ini kenaikan ini akan naik ke, saya singkat aja ya, OCI ya. OCI itu adalah penghasilan komprehensif gain unrealized gain ya. Berarti ini penghasilan komprehensif keuntungan yang belum direalisasikan anak-anak ya. Nah, kalau kalian bacanya di buku saya itu ya, di keterangan di ringkasan saya itu penghasilan komprehensif kenaikan nilai investasi. Sebenarnya sama aja ya. Jadi kenaikan nilai investasi FVOCI ya. Kalau kalian mau nulis jurnalnya, ini akunnya penghasilan komprehensif. Ini saya singkat deh, OCI ya. OCI unrealized gain or loss ya, itu sama saja ya, nggak apa-apa. Jadi jangan bingung nanti, Pak kok punya Bapak itu beda ya ininya. Itu hanya perbedaan penamaan aja ya. Tapi pada intinya itu adalah keuntungan yang belum direalisasi. Kalau masuk ke OCI itu berarti keuntungan yang belum direalisasi. Intinya seperti itu ya. Nah, kalau yang FPL anak-anak ini ya, FPL ini beda. FPL ini ya, investasi saham ya, PT ABC ya. Nah, ini dia langsung diakui anak-anak ya di laba rugi ya. Jadi dia menjadi salah satu akun atau pos di laba rugi. Jadi di sini nanti dia diakuinya laba kenaikan investasi ya. Nilainya berapa? 10 juta ya. Nah, ini ya. Ini dia akan langsung dilaporkan di laba rugi anak-anak ya. Dan nanti akan ditutup, dilakukan penutupan dan langsung masuk ke ekuitas. Sebenarnya dua-duanya ini sama ya, dia meningkatkan ekuitas. Tapi kalau yang di laba rugi ini ya, yang di FPL ini, dia akan masuk ke laba rugi dulu ya. Laba rugi ya, di laba rugi itu baru nanti akan ditutup, baru dia masuk ke saldo laba ya. Jadi ini langsung anak-anak ya.
Jadi dianggap sebagai salah satu bagian dari kinerja ya, kinerja tahunan perusahaan. Ya, itulah bedanya. Kalau yang ini enggak, yang FOCI ini enggak ya. Dia masuk dulu ke komponen penghasilan komprehensif lain. Ya. Dan ini tidak langsung masuk ke saldo laba, belum anak-anak ya. Nanti dia pas dieksekusi barulah direalisasikan nantinya masuk ke bagian ekuitas saldo labanya ya. Nah, nih ya. Nah, terus yang berikutnya ya. Lalu pada 5 Maret, perusahaan memutuskan untuk menjual saham tersebut. Berarti di sini akan direalisasi anak-anak. Saham itu akan dieksekusi ya. Nah, tapi pada saat dia mau dieksekusi, ya harganya turun lagi anak-anak ya. Nilai wajar di sini saat realisasi ya, saya tulis ya. Realisasi. Nah, nilai wajarnya coba kita ini aja. Nilai wajarnya per berapa nih eksekusinya tanggal 5 Maret ya. Maret 2023. Nah, di sini pada saat dia dieksekusi itu harganya turun anak-anak ya. Harga di pasarannya jadi 5.090. Nah, jadi 509 juta. Harga nilai wajarnya 5 Maretnya. Turun kan berarti. Nah, ini dia mengalami penurunan ya. Nah, berarti kalau dia mengalami penurunan ya, jadi sebelum dijual itu kita sesuaikan dulu nilai OSI-nya sama nilai investasi yang baru. Ya. Jadi kalau dia turun, ya OSI-nya atau penghasilan komprehensifnya ya pasti dia sebentar ya. Pasti dia akan nurun anak-anak ya. Nurun berapa nih? Gain atau loss-nya. Kalau ini loss ya. Turun berapa dia? Aduh. Ini 1 Desember dikurangi. Turun 1 juta. Ya. Berarti sama juga ya. Si FPL juga loss. Karena dia harga barunya kan 510 Juni ya. Kan dicatatnya ini nanti 31 Desember 510 juta. Ya kan? Nah. Di sini berarti loss-nya sama ya, 1 juta juga. Ya. Karena dia harga nilai wajar 31 Desembernya ini ya. Sama aja yang FOCI ya sama FPL 31 Desember ya harganya 510 ini nilainya. Karena kan dia sesuai dengan nilai wajar ya. Nah, berarti ini dua-duanya loss nih yang pas mau dijual ya. Nah, berarti kalau misalnya ini ya anak-anak ya. Pertama yang FVOCI ya, berarti kita kan harus menyesuaikan lagi nih unrealized gain-nya sama nilai investasinya ya. Berarti di sini OSI ya, unrealized gain di debit ya anak-anak, karena kan berkurang nilainya ya. Dia rugi berapa? Rugi 1 juta ya, turun ya. Investasinya juga turun. Aduh kok ini investasi saham ABC ya nih ya, gede sih. Nah, ini ya. Nah, barulah di sini anak-anak ya. Di sini kita baru akan merealisasi ya. Setelah disesuaikan saldo unrealized gain-nya yang tadinya 2 juta ya, dikredit karena turun 1 juta berarti mendebitkan 1 juta. Berarti kan sisa saldonya dikredit ada ini ya, ada 1 juta ya. Nah, biar gampang, biar kalian mudeng ya, gampangnya tadi.
kan 31 Desember ya, OSI-nya ya kan unrealized ya. Nah, ini kan ada di saldo kredit ya. Nah, biar gampang kalian mudengnya ya. Nah, tadinya kan 2 juta ya, yang dari sini 31 Desember ya kan muncul 2 juta kredit, saldonya 2 juta ya. Nah, terus 1 Maret ya. Ini salah, ini kebalik anak-anak saya, harusnya ini di sini. Ini 31 Desember 2022. Nah, 1 Maret 2023 dijual, disesuaikan lagi kan. Nah, ini ternyata turun, berarti OSI-nya turun ya. Nah, ini ya. Jadi saldonya adalah 2 juta dikurang 1 juta, sisa 1 juta. Nah, berarti ada saldo unrealized gain-nya sisa 1 juta ya. Nah, ini mau kita realisasi anak-anak ya, karena kan apa, dia mau dijual 5 Maret ini ya kan. Nah, kalau ada keaturan lagi nih, kalau dia FOCI ya, dulu kan Bapak pernah bilang tuh di penghasilan komprehensif itu ada yang nanti dia akan di reclass ya, reclass ke laba rugi ya. Nah, kalau dia investasi saham, instrumen ekuitas, dia nggak boleh di reclass anak-anak ya. Selama dia udah milih investasi saham yang masuk ke sini, dia akan selamanya masuk ke penghasilan komprehensif. Terus pada saat direalisasikan, dia nggak akan mampir dulu sebagai laba kenaikan investasi ini, nggak. Dia akan langsung dimasukkan ke ekuitas, nggak mampir dulu ke sini. Jadi para investor ya nggak ngelihat dulu, oh dia ternyata ada laba loh dari ininya investasi, enggak. Tapi dia langsung diposting ke saldo laba ya. Jadi di sini kita akan merealisasikan unrealized gain-nya ya. Di sini jurnalnya adalah OSI unrealized gain ya. Kreditnya adalah saldo laba. Langsung kita masukkan ke ekuitas ya, tanpa mampir ke laba operasional dulu ya. Terus di sini karena dijual ya, berarti kita mendapatkan uang kas ya sesuai dengan harga jualnya, nilai wajarnya ya. Nilai wajarnya kan jadi 509 ya. Di sini investasi saham dah 0 ya, jadi 509 tuh ya. Itu kalau dia ininya adalah apa, investasi ya, FVOCI. Nah, terus kalau FPL anak-anak ya, FPL di sini adalah kita nggak merealisasikan seperti ini ya. Kalau FPL ini ya jelas dia mau dia untung gain seperti ini, atau dia laba, atau dia bagaimana, dia langsung masuk ke laba rugi ya. Jadi karena ini loss ya, karena ini loss ya, berarti laba kenaikan investasi tadi yang didebitkan ada saldonya 1 juta tuh, berarti ini didebit anak-anak ya, berkurang dia. Investasi debit ya, terus investasi sahamnya pun akan berkurang ya. Berkurang berapa? 1 juta ya, karena loss ya. Loss itu kan rugi ya. Nah ya, terus berikutnya menjual ya. Kalau menjual ya sama ya.
jual ya sama di sini. Dijual ya sahamnya. Itu ya anak-anak bedanya ya. Kalau dia investasi saham FPL sama FOCI ya. Di sini jelas ada perbedaan mencolok ya. Intinya kalau dia FPL itu memang untuk penilaian kinerja, masuk ke dalam sebagai bagian dari penilaian kinerja perusahaan ya. Karena dia langsung nanti akan dilaporkan di laba rugi ya. Perlu kalian ketahui juga kan, kemarin sudah Bapak jelaskan juga ya. Yang terpenting itu ya adalah laba rugi tahun berjalannya ya. Itu di luar dari penghasilan komprehensif ya. Itu yang akan dilihat dan dinilai oleh para investor kalau membaca laporan keuangan ya. Jadi laba rugi tahun berjalan ya. Nah, kalau yang FPL ini dia akan menjadi bagian dari akun-akun perhitungan laba rugi tahun berjalan tersebut ya. Tuh ya. Kalau beda dengan FVOCI ini dia langsung ke ekuitas anak-anak ya. Dia nggak mampir dulu ke laba rugi, jadi nggak kelihatan kalau ada kinerja atau penurunan ya. Tuh ya. Oke, ini untuk yang investasi saham anak-anak ya. Oke, selanjutnya adalah ini anak-anak ya. Investasi obligasi ya. Nah, agak banyak memang materinya ini ya. Ini agak banyak ya, harusnya dibuat 2 ya, tapi di sini saya bagi aja satu ini. Saya langsung ya. Nanti kalian bisa baca ya di materi Bapak, ringkasan Bapak itu ya. Oke, investasi berikutnya adalah investasi obligasi, dan ini lebih ribet anak-anak ya. Saya akui ini lebih ribet ya dibandingkan saham. Ya jelas, investasi obligasi itu ya adalah investasi instrumen liabilitas ya. Jadi investasinya ke hutang ya. Kalau tadi saham itu adalah instrumen ekuitas ya, kalau obligasi ini hutang ya. Jadi sederhananya kalau kita investasi obligasi berarti kita ngutangin. Kalau kita beli obligasi perusahaan berarti kita ngutangin uang kita ke perusahaan ya. Dimana kalau investasi obligasi ini ya anak-anak ya, keuntungannya ya atau bagi timbal hasilnya itu beda dengan saham ya. Arus kas kontraktualnya beda. Kalau saham itu belum pasti. Kalau obligasi ini arus kas kontraktualnya itu insya Allah udah pasti. Kenapa? Karena dia ada bunga kupon kalau obligasi ya. Bunga kupon itu dibayarnya ya ada aturannya per kapan. Beda dengan dividen. Memang dividen itu adalah arus kas kontraktual yang pemegang saham punya hak untuk dapat, tapi waktunya belum pasti. Kalau obligasi ini itu sudah pasti, per tanggal sekian akan dibayar gitu. Tinggal nanti balik lagi ke perusahaannya, bayarnya itu ngaret nggak ya. Kalau perusahaannya obligasinya ratingnya jelek biasanya ngaret tuh ya. Tapi kalau ratingnya bagus dia bayarnya akan tepat waktu. Tuh, itu bedanya ya anak-anak ya. Obligasi dengan saham, dia pendapatannya tetap meskipun nggak sebesar saham sih ya, tapi maksudnya mungkin nggak terlalu besar seperti saham keuntungannya, terutama obligasi ini nggak terlalu banyak diperjualbelikan juga ya di pasar modal ya, karena modalnya besar anak-anak kalau obligasi ini ya. Gak kecil. Kalau kita mau ngerasain untungnya gede, belinya harus banyak obligasinya ya. Per obligasi itu aja satu suratnya biasanya satu kupon obligasi itu kalau nggak salah ori ini yang diterbitin sama Kementerian Keuangan itu 5 juta apa ya, apa sejuta lupa saya, itu cukup besar modalnya ya. Ya kalau kita cuman invest 1 juta untuk obligasi ya paling dapat bunga berapa ya. Itu makanya kalau mau untung besar ya
modalnya juga harus besar. Tuh, ya. Nah, di sini obligasi di sini ya. Itu ada dua nanti ya pembeliannya. Ada yang dijualnya itu premium ya. Ada yang diskon. Nah, kalau yang premium ini biasanya yang mahal nih ya. Investasi yang premium itu dia harga belinya itu lebih gede dari nilai nominal atau pokoknya. Jadi misalnya ya, ada obligasi itu diterbitin suatu perusahaan ya. Nah, di mana nilai pokoknya atau nilai nominalnya itu adalah 500 juta misalnya. Nah, terus dijual tuh di pasaran. Itu harga pasarnya di pasar modal itu 510 juta. Berarti kan lebih besar kan yang di pasaran. Nah, itu disebut sebagai obligasi premium. Ya. Itu ya. Kalau diskon ya, diskon itu harga belinya justru kebalikannya anak-anak. Dia lebih murah ya. Tadi misalnya nilai pokoknya, pokok pinjamannya itu 500 juta ya. Tapi di pasar itu cuman dijualnya 495 juta. Berarti itu pembeliannya secara diskon, lebih murah belinya. Ya. Kok bisa seperti itu, Pak? Bisa anak-anak ya. Karena gini ya. Kan obligasi itu dia adalah menawarkan kupon bunga ya. Itu adalah timbal hasilnya ya. Bagi hasilnya lah ibaratnya. Kalau keuntungan karena kita mau minjemin uang ke perusahaan. Nah, tingkat bunganya si kupon tadi itu ya, itu bakal beda dengan tingkat bunga kupon yang dibayarin sama si perusahaan. Bisa aja si perusahaan janjiinnya tingkat kuponnya 10%. Tapi obligasi yang sama tuh, yang kayak kita, tahunnya sama, jumlah pinjamannya sama ya, tenornya misalnya sama-sama 5 tahun, di pasar itu ternyata rate-nya nggak 10%. Tapi 12% lebih gede malah dibandingin dengan yang ditawarin perusahaan. Nah, ini yang biasanya menyebabkan nanti anak-anak ya, saat di present value kan, karena kan harga belinya itu nanti di present value kan ya, nilai nominal pokoknya, itulah yang menentukan harga beli ini ya. Itu nanti pasti akan menghasilkan nilai diskon ya. Tapi kalau premium beda. Premium itu ya, premium itu yang nilai bunganya yang ditawarin perusahaan itu lebih gede daripada harga pasaran ya. Itu pasti nanti kalau di present value kan ya, itu nilai harga belinya pasti lebih besar dari nilai nominalnya ya, pokoknya ya. Itu. Nah, berikutnya klasifikasi obligasi ya. Masih sama, dia ini pakai PSAK 71 juga ya anak-anak ya. Nah, obligasinya, kalau obligasi ini ya, itu dia sebenarnya bisa tiga-tiganya loh anak-anak ya. Nih. Dan by defaultnya sebenarnya obligasi ini karena dia adalah surat utang ya, itu pada ininya by defaultnya kalau misalnya sesuai dengan aslinya ya, itu dia adalah yang masuk klasifikasi aset keuangan yang diukur berdasarkan biaya perolehan diamortisasi atau nama lainnya amortized cost. Kenapa? Karena obligasi itu biasanya kan orang itu megang obligasi itu ya untuk mendapatkan bunga tadi ya, tingkat bunganya, bunga tetapnya yang diberikan oleh perusahaan yang menerbitkan obligasinya, yang kita beli deh ya obligasinya. Ingin dapatkan itu sama pokoknya nanti ya. Nah, kalau kategorinya hanya ingin mendapatkan pengembalian dari pokok sama bunganya doang ya sampai itu selesai obligasinya, ya itu disebut sebagai atau masuk dalam klasifikasi aset keuangan yang diukur berdasarkan biaya perolehan atau amortized cost ya. Tapi ya nggak juga kayak gitu. Kadang perusahaan juga ada yang dia mengharapkan bunga kupon juga anak-anak ya. Nah,
misalnya perusahaan itu ada kas nganggur ya, dipakailah tuh investasi ya, investasi dan beli obligasi ya. Di obligasi di sini dia mengharapkan juga ya mendapatkan pengembalian dari bunga kupon itu secara teratur ya, untuk menjaga stabilitas aset lah ya. Dan terus kalau misalnya berjaga-jaga, misalnya lagi butuh uang tunai, dijual lah tuh obligasi ya, misalnya seperti itu ya. Nah, kalau seperti itu niatnya ya, dia akan masuk ke nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, FVOCI. Menerima bunga sama keuntungan dari ngejual, harapannya di situ ya. Kalau nilai wajar melalui laba rugi ya, obligasi tadi untuk diperjualbelikan untuk meningkatkan kinerja portofolio sebenarnya ya. Tapi jarang kalau menurut saya ya yang obligasi yang masuk FPL ini ya. Lebih banyak yang dua ini sih ya, yaitu tempo jangka panjang ya, sama yang penghasilan komprehensif ini ya. Oke, nah langsung aja ya ke investasi obligasi. Pengakuan awalnya ya, kapan diakui ya, sama seperti saham tadi ya, jelas kalau udah dikuasai dong oleh perusahaan surat obligasinya. Lalu berapa nilai yang dicatat kali ya, berdasarkan harga belinya ya. Nah, harga beli ini ya anak-anak ya, cara menghitungnya itu adalah berdasarkan nilai wajar ya yang di present value-kan. Jadi nilai wajar di present value-kan ini itu persis kayak kita ngitung yang kemarin ya, wesel tagih jangka panjang ya. Sama persis caranya ya. Jadi nanti nilai pokok pinjamannya ditambah dengan penghasilan bunganya itu di present value-kan ya. Nah, ini akan menjadi nilai harga beli. Pengukuran setelah pengakuan di awal ya. Nanti kalau mau lebih jelasnya lagi bisa dilihat ya di ringkasan ya, sama di kemarin yang di wesel tagih jangka panjang ya. Itu saya jelaskan tuh kayak mana cara present value-kannya ya. Terus pengukuran setelah pengakuan di awal ya, amortized cost ya. Kalau amortized cost ini ya hanya mengandalkan dari ya biaya perolehan yang dikurangi dengan diskonto atau premium ya anak-anak ya. Dan premium dan diskontonya nanti kan akan selalu menyusut tuh, atau amortisasi. Makanya sebutannya amortized cost ya. Karena nanti diskonto atau premiumnya akan menyusut. Nah, nanti itu akan disesuaikan dengan harga perolehannya. Nah, inilah namanya amortized cost ya. Kalau yang FVOCI dan FVL jelas ya pakai nilai wajar ya. Nanti setelah dinilai amortized cost-nya berapa per tanggal sekian, baru di benchmark-kan atau disamakan dengan nilai wajarnya, disesuaikan dengan nilai wajarnya. Ada selisih atau rugi atau enggak. Penjelasannya sama sebenarnya nih ya, kayak saham ya. Kalau FOCI berarti nanti ke penghasilan komprehensif. Kalau FPL ya berarti dia nanti akan masuk ke laba rugi ya. Nah, terus ada tambahan nih anak-anak. Kalau investasinya obligasi yang diukur ke amortized cost dan FPL, ini ada CKPN-nya. Jadi dibuat juga cadangan kerugian penurunan nilai. Loh, saham tadi enggak loh, Pak. Ini CKPN ini ya dibuat kalau dia aset keuangannya itu mempunyai risiko kredit ya. Ya, risiko kredit. Kalau saham kan nggak ada risiko kredit ya. Hanya risiko likuiditas paling ya. Kalau ini kan, kalau obligasi itu kan aslinya dia adalah surat hutang ya. Pasti ada namanya risiko kreditnya. Makanya di sini obligasi perlu dibuat CKPN-nya itu ya. Oke. Nah, biar kalian lebih gampang lagi memahaminya ya. Di sini sudah Bapak kasih contoh ya. Ilustrasi ya. Data obligasi yang dibeli Monmouth Corporation ya. Ini kita buat simple aja ya. Ini saya pakai contoh ini kemarin sebenarnya ya. Nilai pokok nominalnya 100 juta. Nah, ini berarti nilai pokoknya ya. Tingkat bunga kuponnya 10%. Nah, ini yang dikasih oleh perusahaan ya, yang dijanjikan oleh
yang menerbitkan obligasi. Berarti Mon-Mon dapat bunga tuh 10% setahunnya ya. Nah, tapi tingkat bunga pasar atau yang efektifnya untuk obligasi yang sejenis yang sama kayak dibeli Mon-Mon ini di pasar itu 12%. Ini udah ketahuan anak-anak. Ini pasti nanti nilai sekarangnya atau harga belinya itu pasti dia diskon lebih kecil daripada nilai nominalnya ya. Tanggal terbit atau penjualan 1 Maret 2022. Jatuh temponya 1 Maret 2025, 3 tahun ya. Nah, ini pembayaran kuponnya 1 Maret dan 1 September. Tiap 6 bulan sekali dibayar. Ya. Nah, di sini ini contoh perhitungannya ya. Pertama bunga kupon nih. Ini adalah menghitung present value-nya ya, nilai sekarangnya. Nilai pokoknya kupon 5 juta. Ini dari mana, Pak? Ya. 10% dikali 100 juta ya. Kan 10 juta. Tapi kan kuponnya ini dibayarnya setiap 6 bulan sekali. Berarti 1 juta 10 juta tadi 10% ini dibagi 2 ya. Karena dia setiap 6 bulan. Kalau ini kan setahun 10%. Nah, berarti setiap 6 bulannya berapa? Ya sebenarnya 5% sih ini ya. Sama aja nih juga 6% sebenarnya. Karena dia setiap 6 bulan ya. Jadi ngikutin bulannya anak-anak ya. Ngikutin aturan kapan dia bayar kuponnya. Nah, ini apa? Ini adalah present value faktornya ya. Kalau yang bunga kupon pakai yang ordinary ya. Annuity ordinary ya. Ordinary annuity, present value ordinary annuity present value faktornya ya. Ini dulu kemarin udah saya jelasin tuh di pas wesel tagih ya. Tinggal dicari aja tabel present value factor untuk yang ordinary annuity ya. Dilihat tuh kan ini bunga efektif pasarnya 12% setahun. Karena ini bayarnya 6 bulan sekali berarti 6%. Nah, berarti dia karena dia setahun 2 kali dibayar, berarti ada berapa kali pembayaran tuh selama 6 tahun. Selama 3 tahun. Ada 6 kali pembayaran berarti selama 3 tahun ini. Berarti nanti N-nya 6. Itu dilihat aja ya. Ada kok ini ya di tabelnya ya. Nah, sama nilai pokok juga seperti itu ya. Caranya present value. Ini present value biasa ini ya kalau nilai pokok. Ini udah saya jelasin kemarin ya di wesel tagih. Sama cara ngitungnya ya. Nah, nilai sekarangnya jadi 95.082.600. Ini ya. Ini yang nilai yang dicatatnya nanti ya. Nilai harga jualnya ya. Tuh. Nah, ini ada tambahan ya, tambahan informasi 31 Desember 2022 nilai wajarnya sekian. Oke, sekarang kita langsung ke ilustrasinya aja, kita kerjain ya, coba. Nah, ini tadi udah ya. Nah, ini udah saya buatin juga nih tabel amortisasinya ya. Nih. Jadi nanti pas jatuh tempo udah 100 juta ya. Nah, ini saldonya, saldo investasinya pertama yang diakui ini ya. Ya. Oke. Nah, untuk yang pertama misalnya dia adalah yang amortized cost ya anak-anak ya, masuk kategori amortized cost ya. Ini saya singkat aja HTM ya. Biar gampang ya. Amortized cost. FVOC sama FPL. Nah, untuk pengakuan di awalnya anak-anak ya, pengukuran awal tiga-tiganya ini sama ya. Berarti nilainya ya sekian, inilah yang diakui di awal. Ini kan diakui di awal tadi, yang dihitung tadi loh ya. 95.08.82.600 nih kalau nggak percaya, ini hitungan tadi ya. Nah, jadi kita di sini akan menjurnal ya. Investasi. Aduh, kok gede terus sih. Investasi. Nah, sini kasih keterangan aja obligasi kas ya. Nah, ini nilainya sekian. Ya. Ini sama. Ini juga sama ya. Jadi sama ya. Pengakuan awalnya.
Nah, yang jadi troublemakernya nanti ya, kalau yang pengukuran selanjutnya anak-anak ya. Pengukuran selanjutnya, anggaplah dia per 31 Desember ya. Anggaplah dia mau bikin laporan keuangan tuh. Nah, di sini saya abaikan ya kayak penerimaan bunga dan lain-lain ya. Nah, kalau di sini ya, kalau yang HTM ini sebenarnya yang amortized cost ini dia simple, sederhana anak-anak ya. Jadi kita ikutin aja schedule dari amortisasi ini ya. Nah, misalnya 31 Desember nih ya AJP-nya. Ya udah kita catat aja sesuai dengan yang ini gitu loh. Ya. Karena 31 Desember kalau menurut HTM ya, yang amortized cost ya, klasifikasi amortized cost yang adalah obligasinya ya ini 96285.808. Amortized cost itu adalah nilai pokok ini disesuaikan dengan diskonto yang sudah diamortisasi ini anak-anak. Makanya sebutannya amortized cost tuh. Jadi nilainya ya segini 96.285. 100 juta dikurang ini ya. 100 juta dikurangin diskonto sama dengan saldo net ini. Ini saldo investasinya per 31 Desember tuh ya. Nih. Ya, inilah yang disebut sebagai amortized cost atau biaya perolehan yang diamortisasi. Amortisasinya mana ini? Jadi diskonto ini sebelumnya nilai sekian, terus diamortisasi ini jadilah sekian, itu loh. Jadi ini tuh ya, jelas ya. Nah, 31 Desember 2022 ya. Di sini kita mencatatnya ya. Karena Desember berarti ini belum bayar ya anak-anak ya. Belum bayar kupon ya. Kuponnya berarti masih accrual di sini. Berarti di sini dia mengakui piutang bunga ya. Piutang bunga berapa? 33 ya. Nah, terus di sini dia juga akan mengakui, bengek lagi saya. Pendapatan bunga di sini. Pendapatan bunganya ini disesuaikan dengan tingkat bunga efektifnya. Sesuai 31 Desember segini nilainya. Nah, di sini akan menjadi kenaikan nilai investasi obligasi. Karena investasi obligasi ini pasti, nah anak-anak ya, kalau amortized cost itu dia akan selalu meningkat anak-anak. Setiap dia pembayaran seperti ini, penyesuaian ini, dia pasti akan nilainya meningkat. Ya, ini 95 sebelumnya, ini meningkat jadi 96. Peningkatannya ya sesuai dengan amortisasi ini. 498172. Ya. Coba kita cocokin ya sama 498172. Nah, ini. Jadi simpel ya anak-anak ya, kalau yang amortized cost ini nggak ribet ya. Nggak ribet dia. Ya. Yang ribet ini nanti FOCI sama FPL ini. Ya. Ribetnya kenapa? Ya kita pertama nih 31 Desember kita nyatet ini juga dulu kayak amortized cost ya. Sama dia, dicatat dulu, disesuaikan dulu seperti amortized cost ini. Ya. Nah. Ini berarti agak miring segini ya dikit anak-anak ya. Nah, ini yang bikin ribetnya. Nah, setelah dia di ini, nah, sesuaikan, berarti kan nilainya ini ya, tadi 31 Desember ya, 962852. Amortized cost ya. Kalau menurut amortized cost nilai 31 Desember ini adalah 962852 ini ya kan. Nah, di sini kita harus membandingkan dia dengan nilai wajar
Nah, nilai wajarnya kalau di sini 31 Desember menurut informasi adalah 97 juta. Nilai wajar sama ya anak-anak ya. Berarti nilai kalau di pasaran dijualnya sekian 97 juta ini ya. Ini. Ya. Nih. Ya. Nah, berarti di sini untung dia karena nilai wajarnya lebih besar. Nah. 714192 ya. Nah, nih. Nah, kalau yang FVL sama ya. Dia perlu disesuaikan dulu nih dengan amortize cost-nya lagi ya, di jurnal lagi. Nah, ini sama ya. Nah, di sini bedanya nanti anak-anak ya. Bedanya saat nanti menjurnalnya ya. Ini ya. Nah, terus perbedaan obligasi sama apa namanya sama saham tadi ya adalah pendekatan jurnalnya. Sebenarnya sama aja ya. Intinya kita membandingkan nilai wajar sama amort ininya. Nah, tapi di sini ya kalau untuk yang obligasi nanti di sini kita akan membuat akun bantuan anak-anak ya untuk penyesuaian nilai wajar ya. Nah, jadi di sini nanti kita akan membuat sebuah akun tambahan ya untuk mencatat nih penyesuaiannya. Ini kan penyesuaian namanya ya. Pertama kalau di FVOCI ya. Di sini kita akan mencatat karena di sini dia adalah gain ya kan. Ini kan gain ya, lebih besar ya nilai wajarnya. Berarti di sini kita akan mencatat akun yang namanya nilai wajar. Penyesuaian nilai wajar nama akunnya. Nah, di sini adalah OSI sama kayak tadi ya. Unrealized ya. Gain. Nah, nilainya berapa? 142. Nah, ini ya. Ini penyesuaian nilai wajar. Jadi di sini nanti ada akun baru anak-anak. Jadi ini nggak langsung menaikkan investasi obligasinya, tapi kita membuat sebuah akun penyesuaian seperti nama kontra akun lah miripnya ya. Nah, makanya di sini nanti kita tambahkan buku besarnya untuk mengontrolnya ya, penyesuaian nilai wajar. Ya. Nah, ini 31 Desember 2022 ya. Debit kredit. Aduh, kurang panjang ya. Saldo ya. Nah, jangan di sini deh. Nubruk yang ini. Sini aja. Nah, debitnya berapa tadi ya? Ini kan yang dari sini ya. Ini saldonya ini ya. Nah, terus nanti anak-anak ya. Ini poinnya di sini nanti dia. Nah, ini kan saldo net tuh. Ya kan? Tadi 31 Desember. Sini kan penyesuaian. Nah, di sini nanti akan nambahin penyesuaian nilai wajar. Ya. Nah, 96. Jadi ini tanggal ini ada debit penyesuaian nilai wajar sekian ya. Nah,
Jadi nilai investasinya 96 ditambah penyesuaian wajar 97 juta, karena nilai wajar 31 Desember itu adalah 97 juta. Jadi nggak langsung kita tambahin ke sini anak-anak ya. Tapi kita buat akun baru penyesuaian nilai wajar di sini ya. Jadi nilai investasinya 97 juta. Beda dengan saham tadi. Sebenarnya kalau saham tadi ya, kalau kalian mau dibuatkan dengan penyesuaian nilai wajar gini, model gini, juga bisa sih sebenarnya ya. Nanti kita patokannya adalah harga perolehannya di awal. Nah, karena kita pakai seperti ini karena perbandingannya ya, nilai tercatatnya obligasi ini beda anak-anak. Dia ada penyesuaian amortisasi ini ya. Jadi nggak bisa langsung kita tambahkan ini saldo net ini jadi 97 juta. Nanti saat perhitungan ke periode berikutnya ya nggak akan match, nggak akan bisa sampai 100 juta, nanti amburadul tuh ya. Karena ini tadi obligasi ini dia perhitungannya, pembandingannya berdasarkan amortized cost-nya ya. Tuh, makanya kita gunakan akun penyesuaian nilai wajar ini ya. Ini makanya cukup rigid, cukup ribet ya. Nah, bedanya di sini anak-anak, kalau yang FPL ya, ini kan FOCI ya, jelas ya, FOCI dia masuk dulu ke penghasilan komprehensif ya. OC ini penghasilan komprehensif ya anak-anak ya. Ingat, jangan bingung nanti dengan kok nama akunnya beda Pak. Sama aja, penghasilan komprehensif kenaikan dari nilai investasi itu sama aja yang gini, OC unrealized gain ini ya. Itu sama-sama yang belum direalisasi loh anak-anak ya. Tuh. Nah, kalau yang ini, kalau yang FPL dia bukan OC. Sama seperti saham tadi, dia langsung masuk ke laba kenaikan investasi ya. Tuh. Itu bedanya ya anak-anak ya. Beda ya. Sekali lagi ini beda ya anak-anak ya. Nah, terus anak-anak lanjut nih ya. 1 Maret dijual, direalisasikan ya. Nah, kalau yang HTM atau amortized cost ya pasti dia nggak akan dijual anak-anak ya. Kalau amortized cost ini HTM dia akan ditahan anak-anak ya. Kalau memang tujuannya amortized cost ya, itu dia nggak akan dijual. Bukan berarti nggak akan ya. Ada pengecualian ya. Kapan kalau yang masuk klasifikasi amortized cost itu bakal dijual? Itu kalau seandainya ya. Misal kondisi ini deh, misalnya selama 2 tahun misalnya. Lo ini nggak bayar kupon lo. Udah resiko kredit lo. Udah ngurangin pencadangan CKPN terus lo nih obligasi. Berarti nggak lancar anak-anak. Kalau misal kondisi seperti itu ya bisa jadi jangan-jangan bunganya aja nggak bayar, apalagi pokoknya nanti pas lunas. Nah itu bisa menyebabkan nih dijual sama mereka. Tuh ya. Itu bisa terjadi dijual ya. Tapi sejak awal niatnya tetap mereka ini pengen dapat bunga kupon ini secara teratur, sama nanti di akhir dapat pelunasan dari sini. Makanya dia masuk kategori amortized cost. Tapi bukannya berarti nggak akan dijual, ya bisa aja dijual kalau terjadi suatu hal yang di luar dugaan mereka ya. Risiko tadi ya, misalnya dia udah nggak bayar bunga kupon, waduh ini kayaknya tinggi nih, udah jual aja lah gitu, daripada nanti jadi masalah kan. Tuh. Ya, yang dijual di sini ini yang masuk ke FOCI sama FPL yang memang niatannya ada dijual ya, niatan awalnya ya. Nah, kalau dijual ya, kita ke FOCI dulu ya. Nah, di sini kan kondisinya berapa tuh? 97.500 ya anak-anak ya. Kita perhitungkan lagi dulu sama kayak saham ya anak-anak. Aduh, salah lagi nak. Ini 97.500 ya. Nah, kita lihat lagi nih, intip lagi di tabel amortisasinya.
Aduh, salah. 1 Maret kan dijualnya. Kita intip berapa sih nilainya? Oh, ini 96534 ya. Nah, berarti naik lagi kan. Gennya ini sebenarnya unrest gennya 9655106 ya kan. Saya naik tuh. Nah, tuh ya. Sama ini ke FPL juga ya, buat perhitungan FPL. Nah, naik kan. Naiknya berapa sebenarnya dari sebelumnya? Kalau sebelumnya gennya segini ya. Sekarang ini. Nah, terus bedanya di sini anak-anak ya. Penyesuaian nilai wajar ini ya. Ini dia bukan berarti misal nih, ini kan gen 965 ya, berarti di debit. Berarti di sini kita dapatkan lagi di debit 965 sekian, bukan anak-anak ya. Tapi saldonya. Saldo per berapa nih? Tadi dijual 1 Maret 2022. Ini persis seperti konsepnya kayak bikin pencadangan kerugian penurunan nilai anak-anak. Berarti yang kita catat di sini ini adalah kenaikannya aja berapa. 1 Maret ya. Ini kan 1 Maret nih. Pas mau dijual ya 2023 ya. Gennya kan 965. Nah, sebelumnya itu pas 31 Desember gennya kan 714. Berarti naik di sini kan. Naik 250 ya kan. Nah, berarti yang dicatat itu di tambahannya di sini ya, penyesuaian nilai wajar dan OCI-nya itu hanya ini saja. Hanya bukan 965 ini bukan, tapi kenaikan ini anak-anak ya. Ya. Tuh, ini bedanya kalau kita menggunakan akun tambahan atau kontra akun dari investasi ya, penyesuaian nilai wajar. Nah, ini. Nah, ya kan? Jelas ya? Berarti di sini saldonya salah. Debit lagi 25 ini ya. Sehingga nanti dia hasilnya 965 ya. Nah, jelas ya? Nah, ini juga OCI-nya nih. Kita buat juga OCI-nya ya, buku besarnya. OCI 31 Desember sebenarnya sama aja sih nilainya ya. Cuman bedanya ini dikredit kalau OCI ya. Ini. Ya. Tuh. Nah, terus ya anak-anak ya. Ini kan mau dijual oleh anak-anak dan udah kita sesuaikan dengan nilai wajarnya ya. Nilai wajarnya. Nilai wajar barunya ya segini, berarti investasi obligasi kita ya. Nih, kalau nggak percaya kita tambahin lagi ya. Aduh, salah lagi anak-anak. Nih, nilai wajar, penyesuaian nilai wajar. Nah, 975. Ini nilai investasinya ya. Obligasinya ini siap dijual. Yang mau dijual ya. Nah, kalau bedanya FOCI di obligasi ini ya. Kalau FOCI di obligasi ini boleh anak-anak unrealized gain-nya atau penghasilan komprehensif atas kenaikan nilai investasinya ini boleh kita mampirin dulu ke laba rugi. Jadi boleh direalisasikan di laporan laba rugi. Jadi nanti kita akan menjual OCI-nya di debit ya. Di reclass namanya. Di sini laba
kenaikan investasi. Ini akan kita laporin nih anak-anak. Ini berapa ininya ya? OSI-nya kan saldo di sini ini ya. Tuh, saldo akhirnya ini. Jadi 0 nanti dia anak-anak. Karena dia direalisasikan. Di debit. Tapi nanti dia menjadi laba kenaikan investasi yang bisa dilaporkan di laba rugi. Ini bedanya anak-anak dengan yang di saham tadi. Kalau obligasi diperbolehkan, boleh di reclass. Makanya nanti dia masuk yang FOCI yang dapat direklasifikasi ke laba rugi. Tuh. Boleh dia dimasukkan di laba rugi. Jadi nggak langsung ke saldo laba, nggak langsung dimasukin ke ekuitas. Dia boleh ditampilkan dulu sebagai bagian dari kinerja perusahaan di laba rugi. Ini yang membedakannya. Ya. Tuh. Nah, di sini kita akan menjual. Di sini kita mendapat kas ya. Kas berapa? 97.500. Dan di sini kita akan mengenolkan saldo penyesuaian nilai, akan menghilangkan akun-akun ya, penyesuaian nilai wajar sama investasi obligasi. Di sini akan kita nolkan ini. Nah, ini sesuai dengan amortize cost-nya. Ya, karena kan tercatatnya pas 31 Maret ya. Ini tercatatnya. Ini akun kontranya. Ini harus dihilangkan. Dua ini. Tuh. Ya. Jelas ya? Nah, kalau untuk yang FPL ya FPL udah pasti ini ya anak-anak ya. Di sini ya. Ini kalau FPL penyesuaian nilai wajar. Nah, di sini masuknya bukan onless ini, nanti langsung dia nambah kenaikan. Salah. Salah lagi kan saya, ini yang dipakai anak-anak. Nah, langsung ke laba ya. Terus dia langsung dijual juga ya. Jadi intinya kalau FPL ini memang langsung ya. Tuh. Jadi lebih rigid ya anak-anak ya, lebih pusing ya obligasi. Tuh ya. Oke, baik. Mungkin itu saja ya yang dapat Bapak jelaskan ya terkait dengan investasi saham dan obligasi. Bapak harap kalian bisa mempelajarinya dengan baik ya. Dan saya harap juga diperlukan latihan anak-anak ya. Jadi tidak hanya latihan seperti yang saya jelaskan di sini, kalian juga harus mengeksplorasi diri kalian sendiri. Tuh, ya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.